Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita ketemu lagi di KPKS Hieronymus malam hari ini Selasa di tanggal berapa ini? 20 ya, Februari 2024. Malam hari ini kita akan membahas topik berkenaan dengan Paskah. Kita sedang dalam masa puasa, Prapaskah menuju nanti peringatan Paskah ya. Bapak Ibu, kita akan didampingi oleh Pak Seto untuk pengajaran malam hari ini. Kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Roy. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sunarto. Mari Bapak Ibu kita buka pertemuan kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih. Kembali kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih Bapak. Malam ini kami kembali berkumpul. KPKS Hieronymus nggak mendengarkan, meresapi, dan mencoba untuk memahami sepenuhnya materi yang dibawakan oleh pembimbing kami Pak Seto, terutama membahas mengenai berpuasa, terutama untuk menyambut Paskah kami Bapak. Maka kami mohon di masa percobaan ini, apa yang kami dengar, apa yang kami resapi dan pahami, benar-benar memperkuat kami dalam melakukan puasa kami, bukan hanya sekedar kewajiban, tapi sungguh-sungguh lahir dari hati kami, untuk siap melakukan perubahan, pertobatan yang benar-benar berguna bagi mereka yang hadir dalam jangkauan kehidupan kami. Berkatilah Pak Seto, berkatilah kami semua Bapak, agar dari awal sampai akhir, semua memberi makna iman yang memperteguh kami semua. Doa, ucapan syukur, serta permohonan ini selalu kami haturkan Bapa dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Terima Pak Roy. kasih Bapak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara semua. Ya, kita akan diskusi berbicara tentang puasa. Dan ini puasa yang dimaksudkan yang berkaitan dengan ini Paskah ya. Dalam banyak budaya masyarakat orang mengenal ini puasa ya, dengan tujuan yang berbeda-beda. Kalau begini, yang saya tahu dalam masyarakat Jawa misalnya ya, orang berpuasa itu tujuannya bisa berbeda-beda. Motivasi yang bisa dikatakan utama dan penting itu adalah pembersihan hati. Tetapi kemudian juga ada puasa yang dilakukan ketika orang belajar apa nyebutnya ya, ngelmu tertentu. Jadi kalau misalnya saya mau belajar satu ilmu yang akan membuat saya sakti, ada puasa-puasa tertentu yang dilakukan. Kalau saya senang dengan seseorang, saya pengen supaya orang itu senang juga sama saya, ada puasanya juga. Nah, kita melihat hal yang sebenarnya kalau bicara tentang puasa, sama saja. Sebenarnya orang puasa itu tidak makan, tidak minum. Tetapi ketika orang berbicara tentang tujuan, ternyata tujuannya berbeda-beda. Nah, kemudian begini, kalau berbicara tentang puasa, kita bicara tentang tidak makan, tidak minum, gitu ya. Habis itu, terus kemudian ada macam-macam variasi, ada macam-macam perkembangan, gitu ya. Tetapi begini dulu, yang bisa dikatakan paling sederhana dulu ya. Bapak Ibu sudah lama kan ya jadi manusia. Nah, tolong Bapak Ibu mengingat, benar enggak, soal makan dan minum
itu adalah kelemahan manusia yang paling kelihatan, tapi juga bisa dikatakan paling lemah gitu ya. Maksudnya begini, Bapak Ibu pernah tidak tidur lebih dari 24 jam? Pada kesempatan tertentu orang bisa nggak tidur. Kemudian perlu apa lagi? Bapak Ibu pernah berapa hari nggak pakai baju? Terus seandainya Bapak Ibu ada di rumah saja, lalu nggak pakai baju, itu juga bukan soal. Tetapi biarpun Bapak Ibu sendirian, ya sendirian, dan nggak makan, nggak minum, itu akan segera tampak kelemahan fisik kita. Kelemahan kita akan segera tampak ketika kita bicara tentang tidak makan dan tidak minum. Nah, kemudian begini, silahkan mengingat Bapak Ibu pernah terpaksa atau memaksa diri nggak makan, paling lama nggak makan nggak minum ya, paling lama berapa hari? Terpaksa atau memaksa diri nggak makan nggak minum. Nah, atau begini saja, pertanyaan saya geser. Bapak Ibu, dari kondisi badan segar, kuat, sampai Bapak Ibu merasakan badan ini lemah, itu perlu waktu berapa lama? Yang tanpa makan. Jadi kondisi segar, nggak makan, dan bisa tetap segar. Itu perlu waktu berapa lama? Bisa 10 jam, 12 jam, atau 15 jam, atau 20 jam, dan badan tetap segar? Luar biasa kalau bisa. Nah, sekarang ini begini, ketika orang berbicara tentang puasa, sebenarnya orang juga berhadapan dengan kelemahan manusiawi dan bisa dikatakan kelemahan yang paling dasar. Orang bisa tidak rekreasi berapa lama, tapi nggak bisa dalam waktu yang sama orang nggak makan. Bapak Ibu juga bisa mengingat ketika seorang bayi itu lahir, dia bisa bertahan tanpa makanan sampai berapa lama. Nah, balik lagi, ketika orang berpuasa, berarti orang menghadapi kelemahan manusia yang bisa dikatakan paling dasar. Jadi orang menghadapi kelemahan manusia yang paling dasar ketika sedang berpuasa. Ini puasanya juga bukan mau puasa diet, mau puasa yang macam-macam, terserah. Tetapi ketika orang berpuasa menjauhkan diri dari makanan dan minuman, berarti dia berhadapan dengan dirinya sebagai manusia dalam kondisi, dalam kelemahan yang paling jelas. Nah, kemudian sekarang begini, ketika ini kita menghadapi nih masa ini puasa, menghadapi Paskah ya. Nah, kalau berbicara tentang Paskah, Bapak Ibu tidak bisa hanya menyebut tentang ini Sabtu malam, Vigili Paskah. Tidak bisa juga bicara hanya tentang Sabtu Paskah dan Minggu Paskah. Maksudnya malam Paskah dan Minggu Paskah. Bisa dikatakan harus mulai dari Kamis ya. Minggu Palma nggak saya sebut dulu. Tapi mulai dari hari Kamis. Jadi kalau bicara Paskah, mulainya sekali lagi saya tidak singgung yang Minggu Palma, tapi saya singgung mulai dari Kamis Putih. Kenapa Kamis Putih? Di Kamis Putih Tuhan Yesus memberikan penjelasan tentang apa yang akan dilakukannya di hari Jumat. Dan penjelasannya itu mencakup dua hal ya, dua hal. Yang pertama itu Ekaristi. Ketika Yesus mengatakan, ini tubuhku yang diserahkan bagimu, gitu ya.
Jadi Yesus di hari Jumat akan menyerahkan dirinya, menyerahkan tubuhnya untuk keselamatan manusia. Dan itu dilakukan penjelasannya ya, dalam rupa Ekaristi mengambil roti dan mengatakan ini tubuhku yang diserahkan bagimu, mengambil anggur dan mengatakan ini darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu. Yang kedua, itu Tuhan Yesus memberikan penjelasan tentang hal itu dengan menggunakan ini, pencucian kaki. Nah, mengingatnya begini, yang seringkali orang pahami tentang pencucian kaki itu cuma satu. Yesus memberikan teladan kerendahan hati kepada murid-muridnya. Tetapi tidak memperhatikan bahwa di dalam peristiwa itu, bahkan sebelum Yesus mengatakan itu, Yesus sudah mengatakan, jikalau aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak akan mendapat bagian dalam aku. Kalau aku tidak mencuci kakimu, kamu tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Dan kemudian pada kesempatan itu juga, waktu nyuci kaki Petrus itu, Tuhan Yesus mengatakan, apa yang aku lakukan sekarang, kamu belum mengerti sekarang. Tetapi kamu akan mengertinya kelak. Makna pencucian kaki yang seringkali dipahami, itu teladan kerendahan hati. Malam itu juga Yesus menjelaskannya. Jadi sudah dimengerti. Tetapi Yesus juga mengatakan, apa yang aku lakukan sekarang, kalau kamu belum mengerti sekarang, kamu baru akan mengertinya kelak. Nah, apa yang harus dimengerti oleh para pengikut Yesus berkaitan dengan penyucian kaki ini? Nah, Bapak Ibu, silahkan mengingat begini. Tindakan Yesus mencuci kaki itu aneh loh ya. Karena Yesus mencuci kaki sementara mereka sudah makan. Normalnya orang mencuci kaki para tamu sebelum masuk ke ruang perjamuan. Nah, sekarang begini saja. Kalau Yesus mencuci kaki setelah orang murid-murid pada makan, berarti Yesus mau mengatakan sesuatu dan ini adalah tanda. Tanda apa? Nah, sekarang begini. Bapak Ibu silakan membayangkan pencucian kaki dalam arti yang biasa ya. Orang mau masuk ke ruang perjamuan. Mereka datang ke tempat perjamuan jalan kaki ya dulu. Nggak ada yang bawa mobil, nggak ada yang pakai sepatu tertutup. Jalan kaki lewat tanah yang kering, berdebu, pakai sepatu atau sepatu sandal. Sehingga orang datang ke tempat perjamuan itu dalam keadaan kaki kotor. Nah, mereka kemudian dicuci kakinya, jadi kakinya bersih. Dan setelah kaki bersih, mereka masuk ke ruang perjamuan. Nah, kalau aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak akan mendapat bagian dalam aku. Aku harus membasuh kakimu supaya kamu mendapat bagian dalam aku. Yesus membasuh kaki. Ini adalah lambang tentang pembersihan manusia dari dosa. Pembersihan dari dosa. Jadi seperti seperti debu melekat pada kaki, demikian dosa melekat pada manusia. Yesus ingin semua manusia masuk dalam kerajaan surga. Karena itu dosa-dosa manusia harus dipinggirkan, disingkirkan, dibersihkan. Supaya orang layak masuk ke dalam perjamuan surgawi. Nah, bagaimana Yesus membersihkan manusia dari dosa? Itu yang dilakukannya di hari Jumat. Yesus mempersembahkan diri sebagai korban untuk menghapus dosa manusia. Nah, ulang lagi ya. Jadi mulainya hari Kamis. Di hari Kamis putih, itu Tuhan Yesus menjelaskan makna kematiannya di hari Jumat. Dia mengambil roti dan anggur, mengatakan ini tubuhku yang diserahkan bagimu. Yang diserahkan bagimu demi pengampunan dosa. Kemudian yang kedua, Yesus membasuh kaki murid-murid dan ini menjadi tanda
atau penjelasan tentang kematian Yesus itu membersihkan manusia dari dosa dan kemudian membuat manusia layak masuk dalam kerajaan surga. Nah, kemudian di hari Jumat itu yang kita lihat Yesus menyerahkan diri dan kemudian mati di kayu salib. Kematiannya bukan kematian orang celaka, bukan kematian yang konyol, tetapi kematian yang bisa dikatakan dengan tujuan dan penuh dengan makna. Yesus yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, Yesus yang adalah anak Allah, mati di kayu salib, dan berkat korbannya di kayu salib, manusia dibersihkan dari dosa. Nah, kemudian Yesus mati, masuk ke dunia orang mati. Sesudah itu, Yesus bangkit. Nah, orang-orang yang percaya kepada apa yang dijelaskan di hari Kamis dan dilakukan di hari Jumat, itu akan menikmati, mengalami kebangkitan seperti yang dialami oleh Yesus. Jadi yang percaya kepada Yesus, dia akan mengalami kebangkitan seperti Yesus. Nah, kebangkitan Yesus itu menjadi tanda dia sudah mengalahkan kematian. Orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan dikuasai kematian, tapi akan bangkit untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Nah, ini tentang Paskah. Tentang Paskah ya. Kemudian kebiasaan yang ada di dalam gereja Katolik sebelum Paskah itu persiapannya panjang dari Rabu Abu. Dan di situ ada ya puasa, dan Bapak Ibu ingat juga ada sakramen tobat ya. Jadi puasa yang dilakukan selama ini Prapaskah itu dalam rangka atau berkaitan dengan pertobatan. Nah, sekarang kita akan belajar dari kitab suci, terutama di Perjanjian Lama, hal yang berkaitan dengan hal ini ya. Puasa, pertobatan, pembersihan dari dosa. Nah, caranya bagaimana? Ada beberapa teks yang bisa menolong kita untuk mengerti ini. Ada beberapa teks yang bisa membantu kita untuk mengerti spiritualitas tentang puasa ini. Ada begitu banyak ya hal yang berkaitan dengan puasa ya di Alkitab. Orang berdoa memohon sesuatu, doanya disertai dengan puasa. Ada juga. Tapi kemudian ada yang lain lagi, memohon pengampunan Tuhan karena dosa-dosanya, dan permohonan pengampunan ini disertai dengan berpuasa. Yang memohon kepada Tuhan sambil berpuasa, Bapak Ibu bisa mengingat itu Daud itu loh, setelah kehilangan anaknya. Bukan setelah kehilangan anaknya, sebelum kehilangan anaknya. Setelah anaknya mati, baru dia berhenti puasa. Yang melakukan puasa untuk menyertai pertobatan, untuk menyertai permohonan ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa mengingat kisah Yunus. Orang-orang Niniwe itu berpuasa, kambing-kambingnya aja puasa kok, gitu ya. Dan puasanya dilakukan untuk memohon pengampunan. Nah, ada puasa yang lain, tujuan puasa yang lain ya, yang sekali lagi berkaitan atau senada dengan puasa menjelang Paskah. Bapak Ibu silahkan sekarang ke Hari Raya Pendamaian, silahkan ke kitab Imamat bab 16. Imamat bab 16.
Nah, saya tidak akan membahas semuanya ya, tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan diskusi kita, yang bisa dikatakan ini loh, ya langsung pada pokok persoalan yang kita bicarakan. Sekarang ini bicara tentang hari raya pendamaian, ya. Hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 3. Beginilah caranya Harun. Nah, Harun di sini mewakili imam besar ya. Masuk ke dalam tempat kudus itu dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Jadi lihat lembu jantan dan domba jantan. Ayat 5. Dari umat Israel ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Mengingatnya begini, ada kelompok atau keluarga imam ya, dan kemudian ada umat secara keseluruhan. Pada hari raya ini harus disediakan 2 korban terpisah. Untuk para imam dan keluarganya yang harus disiapkan lembu jantan dan domba jantan. Lembu jantannya untuk korban penghapus dosa, domba jantannya untuk korban bakaran. Nah, kemudian untuk umat harus disiapkan juga 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, lalu 1 ekor domba jantan untuk korban bakaran. Nah, kemudian sekarang ke ayat 6. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi dia sendiri dan dengan demikian mengadakan pendamaian bagi keluarganya. Kemudian ini diulang ini sebenarnya silahkan ke ayat 11. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi dia sendiri dan mengadakan pendamaian bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Ia harus mengambil perbaraan yang penuh dengan bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan dengan segenggam penuh dupa wangi yang digiling sampai halus. 13. Lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian dia harus meletakkan dupa itu di atas api di hadapan Tuhan sehingga asap dupa menutupi tutup pendamaian. Terus 14. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian. Ya, 7 kali. Jadi langkah pertama, imam menyembelih ini lembu jantan. Kemudian darahnya diambil sedikit, dibawa masuk ke ruang Maha Kudus, darah dipercikkan ke atas tutup tabut perjanjian. Ya, kemudian ayat 15. Lalu ia harus menyembelih kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Darah itu harus diperlakukan seperti yang memperlakukan darah lembu jantan. Ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Jadi ini yang kedua, kambing jantan diambil, sembelih, darah diambil, bawa masuk ke ruang Maha Kudus, percikkan. Nah, kemudian dagingnya kemudian dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa. Nah, kemudian ayat agak melompat ya. Ayat 29. Ayat 29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selamanya bagi kamu.
pada bulan ke-7 tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan tidak melakukan pekerjaan apapun, baik warga asli maupun pendatang yang tinggal di tengah-tengahmu. Sebab pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Nah, dampak dari upacara pendamaian itu adalah pembersihan umat dari dosa. Pembersihan umat dari dosa. Lihat ayat 30 tadi ya, kalimat kedua di ayat 30. Jadi dampak dari upacara pendamaian itu, umat akan dibersihkan dari dosa. Umat dibersihkan dari dosa berkat kurban yang dipersembahkan tadi. Ada darah yang dipersihkan, ada daging binatang, daging kurban yang disembelih, dibakar sebagai kurban. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ayat 29, itu menurut kalender Yahudi, Hari Raya Yom Kippur itu jatuh pada bulan ke-7 tanggal 10. Dan pada hari itu, lihat masih ayat 29, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan tidak melakukan pekerjaan apapun. Ayat 31, hari itu harus menjadi Sabat dan hari perhentian bagimu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mereka akan dibersihkan dari dosa dalam upacara pendamaian. Dan untuk itu, lihat apa yang harus mereka lakukan, merendahkan diri. Dan perendahan diri itu dilakukan dengan berpuasa. Nah, pertanyaan yang Bapak Ibu saya sulit mendapatkannya, bahkan saya belum menemukan jawabannya di dalam Alkitab sebenarnya. Apa kaitannya merendahkan diri dengan berpuasa itu? Jawaban yang saya temukan, ya yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu di awal tadi. Merendahkan diri. Nah Bapak Ibu, kelemahan manusia yang bisa dikatakan sangat mencolok dan paling dasar, itu berkaitan dengan soal makanan. Ya, Bapak Ibu silahkan mengingat pelajaran kelas berapa dulu, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, gitu kan ya. Makan kan yang disebut nomor 1. Makan. Nah, makan, minum, sekali lagi menunjukkan kelemahan manusia yang paling dasar. Kalau orang pada hari itu dia berpuasa, ketika seorang berpuasa, yang sebenarnya dia hadapi adalah dia sedang mengaku di hadapan Tuhan bahwa dia lemah. Apa adanya sebagai manusia, dia nggak tahan sebenarnya untuk tidak makan. Jadi perendahan diri dilakukan dengan puasa. Merendahkan dirinya itu dilakukan dengan menunjukkan, mengalami, merasakan kelemahan manusia yang paling dasar. Hari itu mereka harus berpuasa. Enggak boleh bekerja. Jadi mereka harus dikatakan berpuasa, merendahkan diri dengan berpuasa dan tidak melakukan pekerjaan. Jadi puasanya dilakukan dengan tidak makan dan minum, tapi juga berhenti bekerja. Nah, terus ngapain aja coba? Nanti kalau di kitab Nehemia, mereka rame-rame. Sehari mereka berkumpul, berpuasa, memohon pengampunan kepada Tuhan. Puasanya rame-rame, bareng-bareng maksudnya.
Dan sehari semalam mereka nggak makan. Nah, ketika orang berpuasa melihat dirinya yang sangat lemah, Bapak Ibu lihat yang sebaliknya. Orang yang berpuasa diajak, diingatkan, kalau saya ini ciptaan lemah, lihat penciptamu. Seluruh diri manusia yang lemah diarahkan kepada ini, Allah. Itu sama dengan mengatakan, ya Tuhan, kami ini lemah. Untuk soal yang bisa dikatakan ragawi saja, kami sangat lemah. Dan kami hanya hidup karena pertolongan. Untuk urusan yang berkaitan dengan dosa, sudah, nggak usah ngomong yang lain-lain. Sudah jelas untuk soal fisik aja lemah, apalagi untuk soal yang sifatnya rohani. Manusia punya kecenderungan kepada dosa yang mengarahkan perhatian kepada Tuhan. Nah, kemudian ketika orang merendahkan diri ini, ngaku kalau dia lemah, ngaku kalau dia berdosa, maka orang yang seperti ini bisa dikatakan siap untuk menerima pengampunan dosa, siap untuk menerima penghapusan dosa, siap untuk dibersihkan dari dosa. Nah, gini aja deh. Ini saya ikut-ikutan ngambil ilustrasi ya. Ibu-ibu silahkan mengingat ketika ibu memandikan anak masih kecil, anak balita. Supaya anak itu bisa dimandikan, bisa dibersihkan, anak itu harus bagaimana? Ya enggak kepikir yang model begitu ya. Diam, nurut, gitu kan ya. Rela ditelanjangi mamanya, kadang-kadang diajari supaya malu, tapi kadang-kadang kalau pas dimandiin gitu nggak nginget malu. Tapi supaya anak ini bisa dibersihkan badannya, bisa dimandikan, anak ini harus ngikuti orang tuanya. Dia harus dalam keadaan yang bisa dikatakan tenang. Nggak bisa, belum pernah kan ya Bapak Ibu-ibu memandikan anak-anaknya sambil lari-lari gitu. Nggak akan bisa. Dia juga tidak akan bisa dibersihkan ketika mengatakan aku sudah bersih, aku nggak kotor. Nggak akan dia bisa dibersihkan. Nah, Bapak Ibu silahkan membayangkan situasi orang yang mau dibersihkan dari dosa. Dia ngaku kalau berdosa, ngaku kalau lemah, dan mengaku hanya Tuhan yang bisa membersihkannya dari dosa. Nah, ini orang yang berpuasa itu ya melakukan puasa kalau di kitab Imamat 16 ini ya. Berpuasa ini merendahkan diri dengan tujuan supaya dia siap untuk dibersihkan dari dosa dengan kurban pendamaian itu. Nah, sekarang Bapak Ibu begini. Upacara pendamaian ini digunakan oleh penulis surat Ibrani untuk menjelaskan kematian Yesus di kayu salib. Nah, Bapak Ibu silahkan membuka surat Ibrani bab 9. Teksnya lengkapnya dari bab 7 ya. Bab 9
mulai dari ayat 11. Ibrani 9 mulai dari ayat 11. Namun Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan kekal. Nah ini, sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, jadi teks ini Bapak Ibu jelas menggunakan upacara pendamaian tadi ya, untuk memberikan penjelasan tentang arti korban Kristus di kayu salib. Di kayu salib, Yesus mempersembahkan tubuhnya dan darahnya untuk membersihkan manusia dari dosa, untuk menyucikan manusia dari dosa-dosa yang telah dilakukannya. Nah, kemudian sekarang ke ayat 27. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ini keistimewaan korban Kristus. Satu kali dikorbankan, dampaknya abadi. Nah, Yesus akan datang lagi, iya. Bukan untuk mempersembahkan diri sebagai korban lagi, bukan untuk menanggung dosa lagi, tetapi untuk mengaruniakan keselamatan. Nah, Bapak Ibu, sekarang begini. Kalau kita bicara tentang Paskah, ingat mulai dari Kamis, Putih, Jumat Agung, dan kemudian Sabtu Minggu Paskah ya. Ini kaitannya erat dengan penghapusan dosa. Dengan penebusan manusia. Nah, untuk mengingatnya, Bapak Ibu cukup mengingat syair di nyanyian pujian Paskah itu. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Itu referen dari Exultet ya, nyanyian pujian Paskah. Nah, di dalam syair itu, di dalam syair nyanyian pujian Paskah, Bapak Ibu bisa mengingatkan, untuk menebus hamba, Dia serahkan putranya. Yesus mati di kayu salib untuk menebus manusia, dalam arti membebaskan manusia dari dosa supaya manusia memperoleh ini keselamatan. Nah, penebusannya satu kali ya. Dan kemudian di setiap tahun kita merayakan, dalam arti mengenangkan peristiwa penyelamatan itu. Dan kemudian itu dilakukan untuk apa? Untuk mengingat kembali kehendak Allah yang dinyatakan dalam peristiwa salib. Nah, kemudian Bapak Ibu,
begini, ingat juga ini janji baptis, menyangkal setan, menyangkal dosa. Itu ada upacara khususnya kan ya, pegang lilin, ucap janji, lalu percikan air. Nah, dalam upacara ini pembaruan janji baptis, kita mengenang peristiwa baptisan juga ya. Dan ketika dibaptis, kita sudah menyerahkan diri kepada Allah untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Sekarang, itu dalam perayaan Paskah begitu ya. Nah, baik, sekarang baru kita bicara tentang puasa yang kita lakukan selama Paskah ini bagaimana. Balik ke pemahaman yang paling sederhana tadi. Menjauhkan diri dari makanan, dari minuman, untuk apa? Sadar akan kelemahan manusiawi. Kemudian itu menjadi tanda kalau kita merendahkan diri. Tujuannya apa? Supaya kita bisa ya siap untuk dibersihkan tadi. Nah, jadi itu kalau kita bicara tentang puasa dalam rangka ini Paskah. Nah, kemudian begini, yang bisa terjadi, Bapak Ibu, saya dulu waktu kecil malah rajin puasa. Sampai SMA itu saya berani mengatakan, sampai kuliah, saya berani mengatakan saya rajin puasa. Setelah besar malah jarang puasanya. Pernah juga berdoa sambil disertai dengan puasa, pernah. Tapi milih sendiri puasanya ya. Waktu itu puasa saya pantang. Saya lama berdoa, ada kalau 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu enggak makan daging. Benar-benar enggak makan daging. Buka puasa pas Natal aja. Makan daging hanya pas Natal. Hari-hari lain mau dapat undangan kayak apapun, enggak saya ambil daging. Mau daging ayam, mau daging apa. Nah, silahkan bayangkan. Satu kali saya harus, karena niat puasa itu makan spaghetti tapi enggak pakai daging. Berarti makan spaghetti enggak pakai sausnya kan? Enak sekali. Itu doa itu puasa yang saya lakukan untuk menyertai doa. Ada yang begitu. Tapi kemudian kalau bicara tentang ini puasa di kesempatan yang lain, Bapak Ibu silahkan mengingat begini. Puasa itu erat berkaitan dengan penyucian atau pembersihan diri ya. Maksudnya orang nggak memikirkan soal makan dan minum, tapi hanya memikirkan Tuhan, hanya memikirkan yang dikehendaki oleh Allah. Itu nilai puasa yang ya itu umum. Nggak mikirin makan, nggak mikirin minum, jauh dari makan dan minum, hanya mau memikirkan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, begini, saya bukan ngajari, tapi Bapak Ibu mungkin pernah mengerjakannya. Tapi kita memang belajar dari yang disampaikan di dalam Perjanjian Lama tadi ya. Jumat Agung itu benar-benar hanya di rumah, nggak makan, nggak minum, lalu kalau ini ya ikut ibadat jalan salib, pulang ibadat ya ke rumah lagi. Habis itu nanti ibadat Jumat Agung, pulang udah di rumah terus. Dan Bapak Ibu ini nggak makan, nggak minum ya, nggak pegang handphone juga tapi ya. Sekarang jadinya lebih sulit
untuk lepas dari handphone daripada nggak makan ya, masalahnya sekarang itu jadi. Mendingan nggak makan daripada nggak pegang handphone. Dan Bapak Ibu silahkan mengalami, menikmati kebersamaan dengan Tuhan selama 1 hari. Bicara puasa itu kesempatan, karena apa? Bapak Ibu cuma aku kan tanggal merah kan, jadi nggak bekerja. Yang cuma aku masih bekerja itu malah saya, karena waktu itu ya tetap aja mikirin Tuhan, tapi habis itu ditulis, ya kerja jadinya. Ya nulis pakai ballpoint, nggak bohong. Tapi kemudian begini, Bapak Ibu itu bisa dilakukan. Dan kemudian benar-benar gini, yang mengganggu kita kalau sedang berpuasa seperti yang saya cerita ini tadi, itu pikiran atau hati yang mengganggu? Pikiran. Coba misalnya Bapak Ibu begini dah. Sekarang nggak apa-apa, hari-hari biasa aja. Kalau saya disuruh nggak pegang handphone, sebenarnya saya seneng ya, seneng. Tapi kemudian ya ada urusan-urusan macam-macam itu jadinya akhirnya ya nggak bisa terlalu lama juga. Tapi sekarang begini, kalau kita sampai beberapa jam nggak pegang handphone, pikiran aktif apa enggak? Nyari handphone, ada berita apa, kasus ini bagaimana, ini ada cerita apa lagi, gitu. Aktif macam-macam, tapi nggak jelas aktifnya bagaimana. Tapi kemudian bisa nggak pikiran itu ditenangkan, bukan dinonaktifkan ya, ditenangkan. Lalu yang diaktifkan itu hati, menggunakan waktu untuk merasakan, untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Nah sekarang begini, untuk lebih jelas lagi, Bapak Ibu, selama Bapak Ibu belajar Alkitab ini, ada yang berubah nggak di pikiran Bapak Ibu? Nah, kalau nggak ada yang berubah ya Ada. Ya. Nah, yang saya maksudkan sebenarnya begini saja. Bapak Ibu, ilustrasi yang Bapak Ibu sudah pasti tahu. Ilustrasi yang Bapak Ibu sudah pasti tahu. Dalam gelas ada kopi seperempat. Kopi seperempat ya. Terus kemudian Bapak Ibu menuangkan air bening ke dalam gelas itu terus sampai sisa-sisa kopi habis, dan yang tertinggal air yang bening kan. Nah, Bapak Ibu silahkan membayangkan yang seperti itu berkaitan dengan pikiran dan hati kita. Ketika orang ini belajar kitab suci, harapannya seperti itu. Bukan hanya senang membaca, bukan hanya senang menikmati, tapi mengisi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan terus, supaya apa? Yang kotor-kotor, yang enggak jelas yang ada di pikiran dan hati kita tertutup, hilang bahkan dari pikiran kita. Sekarang, hal yang sama Bapak Ibu, perhatikan ketika kita berpuasa, contoh yang saya sebut di Jumat Agung tadi. Pikiran, ya di silent, ditenangkan. Hati diaktifkan. Dan kemudian Bapak Ibu amati, biarkan hati ini, biarkan seluruh diri kita tertuju kepada Tuhan, dan Bapak Ibu perhatikan apa yang akan terjadi di pikiran dan hati saya. Itu fungsi lain ketika kita bicara tentang ini puasa. Menjauhkan dari makanan dan minuman dan berhenti melakukan aktivitas hanya supaya Tuhan hadir bersama saya menikmatinya, dan kehadirannya itu bisa membersihkan pikiran dan hati kita. Itu persiapan
yang bisa dikatakan diperlukan ketika orang menghadapi Tuhan yang datang untuk membersihkan kita dari dosa. Kalau tidak begitu, Bapak Ibu, bedanya hidup kita sebelum Paskah dengan sesudah Paskah bagaimana? Biasa aja, Minggu Paskahan, Senin saya udah ngajar. Tapi ya bisa jadi bukan soal perubahan yang besar, drastis, sekali langsung berubah. Mungkin bukan seperti itu. Tapi ketika hal yang senada, yang sama itu dilakukan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, maka Bapak Ibu, yang ini pembersihan pikiran, pembersihan hati, itu bisa dilakukan. Dan yang membersihkan bukan kita, tapi kita membiarkan diri kita dibersihkan oleh Tuhan. Itu yang ya bisa kita lihat berkaitan dengan puasa, kaitannya dengan ini perayaan Paskah ini ya. Nah, kemudian begini, kalau urusannya dengan sakramen tobat, ya tinggal melanjutkan saja pembicaraan ini. Ngaku kalau saya sudah bersalah, siap untuk dibersihkan, maka kemudian ya saya terima pengampunan. Baik, ada hal yang lain Bapak Ibu yang akan saya sampaikan, tetapi kalau ada yang mau disampaikan lebih dulu, silakan. Silakan Pak Narto. Silakan, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Pak Seto nanya tadi Bapak bilang puasanya juga Minggu Paskah juga puasa ya Pak? Bukan yang itu tadi. Kalau bicara tentang puasa, kita puasanya kan Jumat Agung. Jumat kan. Coba lakukan puasa itu ya. Kemudian hanya ikut ibadah jalan salib dan kemudian ikut ibadah Jumat Agung dan kemudian biarkan diri kita tenang, pikiran itu ditenangkan, hati diaktifkan dan nikmati kebersamaan dengan Tuhan. Nah, kemudian kalau di hari lain yang nggak puasa, nggak apa-apa, tetapi hal yang sama bisa dilakukan. Itu sebenarnya Bapak Ibu bisa dilakukan. Kalau Bapak Ibu sempat satu kali saja mengalami itu dan menikmatinya, saya yakin Bapak Ibu akan merindukannya untuk melakukannya lagi. Ya, begitu maksudnya itu. Jadi saya tidak bisa tentang hukum atau aturan puasanya ya, tetapi tentang apa yang bisa dilakukan di hari-hari puasa itu, di hari-hari Paskah itu. Ya, begitu Bu. Ya, terima kasih Pak. Pak Seto, saya mau nanya Pak, kalau tadi di perjanjian lama tadi kan sepertinya kita mempersembahkan kurban begitu, imam harus seperti apa, umat seperti apa. Seperti ada pesta gitu Pak ya. Tapi kita kaitannya dengan pertobatan itu bagaimana ya Pak? Upacara pendamaian Damaiannya. itu berkaitan dengan upacara penghapusan dosa. Iya. Ya. Kemudian karena dosanya mau dihapus, umat harus siap. Caranya bagaimana? Merendahkan diri, berpuasa, tidak bekerja. Ya. Nah, apa yang dilakukan di dalam kitab Imamat bab 16 ini terjadi dengan para pengikut Yesus. Ingat surat Ibrani tadi ya. Iya. Yesus mempersembahkan diri sebagai korban penghapus dosa di kayu salib. Nah, kemudian ini kan jelas urusannya dengan penghapusan dosa kan. Iya. Apa yang harus dilakukan umat? Apa yang harus kita lakukan menghadapi itu? Sama kan? Puasa, merendahkan diri, enggak kerja.
Nah, saya pakai penjelasan yang benar-benar paralel malahan, Pak. Dan ternyata kita bisa melakukan karena apa? Jumat Agung pasti tanggalnya merah. Jadi bisa nggak kerja. Bahkan Bapak Ibu yang apa ya, yang kerjanya tidak terikat kepada waktu ini ya, nggak bisa libur itu kan bisa tuker waktu malahan kan. Yang satpam, yang perawat, dokter tetap aja bisa tukar waktu. Jadi malah saya ajak kita bisa melakukan persis gitu ya. Siap menghadapi Yesus yang melakukan ini penghapusan dosa. Lalu kita menghadapinya, yaitu sekali lagi penghapusan dosanya salib Yesus terjadinya sudah lalu di abad pertama ya. Tetapi kita mengenangkan itu setiap tahun. Dan setiap tahun juga kita melakukan hal yang sama. Meluangkan ini hari itu untuk ya mengenangkan Yesus yang mati untuk keselamatan kita, dan hari itu kita bisa ini merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berpuasa dan nggak bekerja. Gitu, Pak. Atau yang dimaksudkan bagaimana? Ya, saya kok melihatnya mau bertobat, berpuasa, tapi kok malah ada acara apa, potong kurban gitu ya. Itu Potongnya itu kan untuk dipersembahkan, Pak. iya. Jadi nggak ada urusan dengan makan-makan. Yang makan Tuhan. Lembu jantan itu dipotong, darahnya dipercikkan, dagingnya dibakar untuk Tuhan, bukan dimasak, dimakan ya. bukan. Nah, korban seperti itulah yang dilakukan Yesus di kayu salib, mempersembahkan diri sebagai korban untuk menghapus dosa. Gitu, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Kalau nggak ada ya silahkan ke Yesaya 58. Kalau ada silahkan, kalau nggak ada kita ke Yesaya 58. Sudah? Saya tuh boleh tanya sebelumnya? Ya, silakan. Ya, ini kan kita sambil mempelajari adat istiadat ataupun ajaran dari Tuhan sendiri pada zaman Yudaisme gitu. Lalu beralih ke Kristiani, Yesus, maka apa yang dilakukan dulu disebut disempurnakan atau digenapkan oleh Yesus. Kenapa? Ya, memang tahapan yang harus dilalui seperti itu ya Pak Seto ya. Jadi pada endingnya Tuhan sendiri menjelma menjadi manusia dan menjadi Yesus, dia yang memikul dosa manusia dan dia membuka pintu untuk surga, begitu Pak Seto ujung-ujungnya ya. Iya, kita hanya bisa berusaha memahami apa yang sudah terjadi. Dan ya, usaha untuk memahami itu yang jadi penting. Karena kalau kita tidak memiliki pemahaman, maka yang bisa terjadi, apapun yang kita lakukan cuma ritual. Bisa kehilangan makna. Saya tidak meremehkan siapapun ya. Tapi misalnya pencucian kaki di Kamis Putih. Bapak Ibu silahkan ingat saja. Yang sering kali
omongkan itu kan siapa tahun ini yang jadi rasul, siapa yang jadi rasul, yang nyuci kaki siapa, nyuci kakinya bagaimana. Dan itu dilakukan begitu saja kalau tidak waspada. Lalu pada nyontohnya apa? Ada, ini yang saya maksudkan, saya nggak ngejek, nggak merendahkan siapapun ya. Ada yang kemudian umat silakan bawa tisu basah, cuci kaki sebelahmu. Nah itu yang maksudnya apa tindakan seperti itu? Makna tindakan yang sebenarnya tidak dijelaskan, tidak dipahami, lalu ya menjadi hal yang nggak ngerti saya sebenarnya yang dilakukan dengan menggunakan tisu basah, nyuci kaki istrinya atau suaminya atau anaknya. Padahal bukan seperti itu yang dimaksudkan dalam upacara itu. Karena sekali lagi seperti yang saya jelaskan urutannya tadi ya. Kamis itu penjelasan, Jumat itu prakteknya, Sabtu Minggu itu hasilnya gitu. Dan kita hanya berusaha mengerti ini. Dan untungnya di dalam gereja Katolik itu ada banyak hafalan, ada banyak ritual, ada banyak tanda yang kita bisa pelajari dan harus pelajari. Enggak usah pikir variasi. Kirain mikir variasi pada Bapak Ibu ada pemazmur enggak di sini? Ngomongin variasi, lalu yang terjadi mazmurnya sulit-sulit sekali sekarang tuh. Referen mazmur tanggapan yang baru ini kemudian pendarasannya jadi sulit semua karena bukan berpikir. Yang menjadi penting di dalam gereja Katolik itu malah justru ajaran dinyanyikan, dihafalkan. Itu penting. Setelah dihafalkan kita pelajari. Kalau Pasio, saya tidak pernah menganjurkan lagunya begitu terus. Biarkan begitu terus. Enggak usah khawatir variasi-variasi. Ketika orang bahkan hafal lagunya, hafal nadanya, itu cara membayangkannya, cara menikmatinya itu lebih gampang. Nah, proses yang seperti ini yang harus diperhatikan. Bapak Ibu bisa nggak setuju dengan saya, nggak masalah. Tetapi saya bicara tentang sesuatu yang nyatanya terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Kita diberi banyak hafalan. Ajaran iman itu dihafalkan, diucapkan, didoakan. Nah, yang kita perlukan adalah mengerti itu karena apa yang dihafalkan, apa yang didoakan di dalam gereja Katolik itu berkaitan erat atau bahkan berisi misteri. Misteri itu bukan sesuatu yang nggak terpecahkan itu ya, tapi berisi kebenaran yang kita percaya. Jadi begitu Pak perhatian kita usaha untuk memahami itu. Ya Pak. Ya. Ya. Benar. Ya. Sudah? Baik, kalau sudah, Yesaya 58. Serukanlah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Nabi diperintahkan oleh Tuhan untuk ngomong, teriak kuat-kuat, lepas apa yang harus mereka omongkan, beritahukan kepada umatku pelanggaran mereka, dosa mereka. Hari demi hari mereka mencari aku dan dengan suka mereka mengenal segala jalan. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan hukum-hukum yang benar kepadaku. Mereka suka mendekat kepada Allah, katanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa engkau merendahkan diri? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghiraukannya? Sekarang,
balik ke ayat 1, Nabi disuruh mengungkapkan dosa dan kesalahan Israel ya. Lalu di ayat 2, ini Tuhan menunjukkan kelakuan orang Israel. Mereka, lihat, mencari aku, suka mengenal segala jalanku. Kemudian tidak meninggalkan hukum Allahnya, menanyakan hukum-hukum yang benar kepadaku. Tapi kemudian mereka kok nanya, kami itu loh sudah berpuasa, tapi Tuhan tidak memperhatikan. Kami sudah merendahkan diri, tapi engkau tidak menghiraukan. Ada yang salah ini pasti. Nah, kalimat berikutnya. Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih sibuk dengan urusanmu, dan kamu menindas semua buruh. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berpantah dan berkelahi, serta meninju dengan sewenang-wenang. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Beginikah puasa yang ku kehendaki? Perhatikan, beginikah puasa yang ku kehendaki? Hari untuk orang merendahkan diri, dengan menundukkan kepala seperti gelagah, dengan membentangkan kain karung dan abu di atas alas tidur. Itukah yang kau sebut puasa hari yang disukai Tuhan? Ini praktek puasanya memang begini ya. Nggak makan, nggak minum, merendahkan diri, menundukkan kepala, lalu tidur, ini membentangkan kain karung dan abu sebagai alas tidur, jadi tidur di atas abu. Ini praktek puasanya memang begitu. Tapi kemudian Tuhan masih bertanya, itukah yang kau sebut puasa? Itukah puasa yang disukai Tuhan? Ayat 6, Tuhan jawab, bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak mempunyai rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itu, terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan berseru, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Nah, sampai di sini dulu. Kalau kita memperhatikan ini seruan Nabi ini ya, sampai kemudian praktek puasa yang dianjurkan di dalam Taurat tadi dipersalahkan oleh Nabi, itu pasti ada sesuatu. Ada sesuatu yang keliru dalam pandangan Tuhan yang harus disampaikan kepada umat Israel. Nah, yang salah itu apa? Bapak Ibu, lihat praktek puasanya ya. Nggak makan, nggak minum, nggak kerja, dan nggak kerjanya nggak disebut tadi ya. Tapi tidur di atas abu. Di satu sisi ada praktek puasa. Di sisi lain, ada peringatan keras, puasa yang dikehendaki Tuhan itu adalah memberi roti kepada orang lapar, memberi tumpangan kepada orang miskin. Nah, yang satu dikerjakan, yang lain diabaikan. Itu yang bisa dikatakan salah dalam pemahaman Nabi ini. Yang satu dikerjakan, iya, nggak makan, nggak minum, jalan nunduk, supaya kelihatan kalau merendahkan diri. Tetapi pada hari puasa itu mereka masih menindas sesamanya,
Mereka nggak peduli dengan orang-orang miskin. Ngelihat orang yang nggak pakai baju, mereka nggak peduli. Ngelihat orang lapar, mereka nggak peduli. Yang dikehendaki Tuhan, ya kalau di dalam teks ini, puasa yang dikehendaki Tuhan itu perhatikan sesamamu. Tapi sekali lagi, seruan ini terjadi karena orang-orang Israel cenderung kepada puasa yang lahiriah, tetapi mengabaikan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Sederhananya begini, mereka puasa ya puasalah. Tapi ketika mereka melihat ada saudaranya yang berkekurangan, nggak bisa makan, ya kasih makan. Mereka berpuasa, tapi melihat ada orang yang kedinginan karena nggak punya pakaian, kasih pakaian. Yang satu tidak bisa dipisahkan dari yang lain. Nah, Bapak Ibu, apakah kemudian Nabi ini kemudian mengatakan nggak perlu kamu nggak makan, nggak minum, yang penting kamu perhatikan saudara? Bukan begitu. Praktek Nabi kalau ingin memberi peringatan bisa jadi dengan gaya seperti ini ya. Tapi bukan berarti kalau begitu nggak usah puasa. Nabi-nabi juga pada puasa kok. Musa 40 tahun. 40 hari puasa. Elia 40 hari puasa. Yeremia ya puasa, ada puasanya, ada nggak makannya malah, memang benar-benar nggak bisa makan. Nah, sekarang begini, dua hal diperlukan berjalan bersama. Puasa, tapi juga melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Puasa, Bapak Ibu, ketika orang berpuasa, itu orang hanya memikirkan dirinya dengan Tuhan, gitu kan ya. Ya puasa yang sungguh-sungguh, orang memikirkan dirinya dengan Tuhan, relasi pribadinya dengan Tuhan. Dan Tuhan itu menghendaki kalau orang kamu melihat sesamamu lapar, nggak punya baju, nggak punya minum, bantu dia. Jadi orang berpuasa memikirkan Tuhan, tapi juga kemudian Tuhan mengingatkan, lakukan yang baik, bantu sesama. Kesalahan yang Bapak Ibu temukan di sini dan menjadi ada contohnya jelas di dalam perjanjian baru, ya puasanya orang munafik itu loh. Puasanya orang munafik. Dari dulu sudah ada. Dan orang-orang Yahudi sudah melakukan kemunafikan itu dan Yesus melihatnya dengan jelas. Kalau puasa itu rambutnya diacak-acak. Enggak sempat nyisir rambut gitu. Mukanya dibuat muram, enggak mau cuci muka. Bibirnya dibuat tampak memutih karena ludah-ludah kering. Ini kelihatan, ini sedang puasa, ini sedang puasa. Tujuannya untuk apa? Orang-orang munafik puasa. Enggak mikirin Tuhan. Enggak mikirin relasi pribadinya dengan Tuhan. Yang dipikirkan adalah bagaimana caranya supaya orang lain terkesan dengan puasanya, dengan tindakannya, dan kemudian memuji dia sebagai orang yang soleh, orang yang dekat dengan Tuhan, dan itu kelihatan puasa itu orang itu. Jalan aja udah nggak bisa tegak karena nahan perut yang lapar. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan yang sebaliknya kan. Kalau kamu puasa, minyaki kepalamu, cuci mukamu biar tampak segar. Supaya nggak ada orang yang tahu kalau kamu sedang puasa. Biar hanya Bapamu yang ngerti kalau kamu puasa. Perhatikan, relasi pribadi dengan Tuhan itu yang menjadi penting dalam puasa. Kalau orang kehilangan ini, maka nanti akan ketemu hal-hal yang aneh. Orang munafik yang pengen dipuji kalau dia sedang puasa. Nah, kemudian ini begini, balik lagi ya, dua hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Puasa
itu menjadi penting untuk membina relasi dengan Tuhan tadi. Tapi puasa yang dikehendaki Tuhan adalah berlaku baik kepada sesama. Dua hal yang harus jalan bersama. Nah, kemudian apa yang kita perlu memperhatikan kalau kita mau belajar dari puasa yang disampaikan dalam kitab Nabi Yesaya ini? Begini, Bapak Ibu, silahkan kalau pernah mendengar ya ingat kembali tentang aksi puasa pembangunan. Aksi puasa pembangunan. Yang ada itu dulu adalah puasa menjelang Paskah, selama masa prapaskah orang berpuasa. Ya, mengikuti seruan Nabi Yesaya. Maka kemudian muncullah kata aksi puasa dilakukan, dan dalam tanda kutip hasil puasanya itu diwujudkan dengan aksi. Karena masa itu adalah masa pembangunan, maka muncullah kata pembangunan, lengkapnya jadinya aksi puasa pembangunan gitu kan ya. Yang bisa terjadi, saya tidak berani menilai batin orang ya, nggak berani saya menilai batin orang. Kalau tidak waspada, kalau tidak hati-hati, kan ada A, P, P, aksi puasa pembangunan. Nah, P yang pertama ini bisa hilang loh ya. P yang pertama bisa hilang. Tinggal aksi pembangunan. Kapan itu bisa terjadi? Awalnya yang ada itu puasa. Di masa prapaskah menjelang Paskah. Ditambah dengan A dan ditambah dengan P, aksi puasa pembangunan. Kalau tidak waspada, tinggal aksi pembangunan, puasanya hilang. Ini terjadi ketika orang hanya berpikir tentang ritual. Baik, amplop APP sudah diterima? Sudah diisi? Kalau nggak waspada, yang bisa terjadi adalah pengumpulan uang untuk aksi, untuk pembangunan. Tapi relasi pribadi dengan Tuhan yang harusnya diolah, ditingkatkan selama prapaskah, itu bisa diabaikan. Orang berusaha hidup benar di hadapan Allah, orang membina relasi pribadi dengan Allah, dan kemudian orang juga memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, apa yang harus dilakukan supaya kita bisa sekali lagi mengikuti ya semangat yang ada di dalam aksi puasa pembangunan itu? Perhatikan lagi P yang pertama, puasa itu. Urusannya ya memang urusannya ya yang kelihatan ya nggak menjauhkan diri dari makanan dan minuman. Tapi yang menjadi jauh lebih penting adalah menghadapi kelemahan manusiawi kita untuk berhadapan dengan Tuhan dan kemudian siap untuk dibentuk, siap untuk dibersihkan, siap untuk apa menyebutnya ya, diberi kekuatan untuk Tuhan supaya berpikir, berbicara, dan hidup benar. Ini puasa yang kita lakukan, semangat spiritualitas berpuasa, kalau kita bicara tentang ini Paskah. Nah, kemudian kalau ini yang dilakukan, Bapak Ibu begini saja. Ketika ini saya kalau mengatakan begini ini nanti bukan saya nuduh karena saya juga mengalami ya. Bapak Ibu, bagi saya ini handphone masih menjadi soal yang sangat serius.
soal yang sangat serius. Sebelum ada handphone, Bapak Ibu silahkan mengingat ya, Bapak Ibu sering harus berhadapan dengan diri sendiri kan ya. Berhadapan dengan diri sendiri. Bapak Ibu mau tidur sendirian, yang muncul di kepala apa? Urusan diri sendiri kan. Ngelamun iyalah. Bapak Ibu sendirian ketika berada di toilet, pikirannya ngapain? Bapak Ibu jalan sendirian, pikirannya ngapain? Berhadapan dengan diri sendiri terus. Semenjak pegang handphone, kapan berani berhadapan dengan diri sendiri? Setiap waktu seolah-olah pikiran kita harus diisi dengan informasi yang baru terus. Kalau nggak baru rasanya kurang, rasanya ketinggalan. Sampai bisa terjadi kepala itu sampai kelelahan mendengarkan sepanjang hari. Nah, kemudian kembali, kalau kita mengikuti ini puasa dan menggunakan Prapaskah ini sebagai kesempatan, maka kesempatan ini diambil untuk apa? Ya, berani menghadapi diri sendiri bersama dengan Tuhan. Jadi ketika saya sendirian, sebenarnya saya berhadapan dengan diri sendiri, saya berhadapan dengan Tuhan. Hanya dengan cara begitu orang bisa merendahkan diri. Bapak Ibu bisa kan minta maaf padahal nggak merasa bersalah? Bisa lah. Bisa kan mengucapkan kesalahan-kesalahan saya, nyebut salah saya, nyebut dosa-dosa saya, padahal saya nggak merasa salah? Bisa. Bisa nggak orang menerima sakramen tobat, lalu merayakan ini Paskah, rangkaian Paskah tanpa hati? Ngaku dosa, nyebut aja dosa-dosanya, tetapi relasi dengan Tuhan enggak diperhatikan. Bapak Ibu, dalam hal ini saya hanya mengingat ini doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku sebab aku telah menghina Engkau. Mulut saya bisa mengatakan, Tuhan ampuni saya sudah menghina Engkau. Tapi boleh ditanya deh kepada orang Katolik pada umumnya, emangnya kamu merasa menghina Tuhan? Ketika mengucapkan doa tobat, apakah beneran kamu merasa kamu sudah menghina Tuhan? Saya tidak membuat survei, saya tidak nanya dan tidak memeriksa batin orang lain, tapi Bapak Ibu silahkan lihat aja sendiri-sendiri. Nah, Allah yang Maha Rahim, Allah itu Maha Kasih kepadaku, tetapi aku berdosa. Dan ini penghinaan kepada Tuhan. Loh, kok bisa? Dan Bapak Ibu nggak bisa lain. Bapak Ibu harus kembali ke salib untuk bicara tentang kerahiman Allah. Allah mengutus putranya untuk menghapus dosaku, supaya aku masuk surga. Tetapi apa yang aku lakukan? Aku masih berdosa. Aku nggak melawan dosa. Aku membiarkan diri dikuasai dosa. Di situ penghinaannya. Itu ibaratnya ada seorang ibu yang memandikan anaknya. Anaknya itu kotor habis main. Ibunya memandikan. Ya, gini aja supaya lebih terang. Hujan-hujan, anak kecil main hujan-hujanan, main lumpur. Ibunya kemudian membawa dia masuk ke rumah, memandikannya. Setelah dimandikan, kasih bedak, kasih minyak kayu putih, udah bajunya bersih. Yang diharapkan ibu itu setelah anaknya mandi bagaimana? Setelah mandi bersih, yang diharapkan ibu itu bagaimana? Anak itu ngapain? Ya di dalam rumah saja. Jangan keluar hujan-hujan lagi. Nonton TV sana, makan,
Tapi jangan hujan-hujan lagi. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu, anak ini ngomongnya gini, mamaku baik. Tiap kali aku kotor, aku pasti dimandikan. Karena itu aku akan keluar lagi, hujan-hujan lagi, mandi lumpur lagi. Supaya aku dimandikan lagi. Nah, kalau orang berpikir seperti itu di hadapan Tuhan, nah, ada sesuatu yang lain, pemahaman tentang Tuhan perlu diperhatikan lagi, relasi pribadi dengan Tuhan juga perlu diperhatikan lagi. Terima kasih, selamat malam. Pas itu boleh tanya satu hal. Ya, silakan. Ya, pas itu. Pak Narto saya nanya, Pak. Eh, dari penjelasan Pak Seto, terima kasih bahwa dengan puasa itu selain merendahkan diri, hubungan relasi dengan Tuhan, terus secara spiritual kita dilatih. Lalu di dalam Yeremia mengajarkan kita surat Yeremia untuk beraksi, berbuat action gitu. Nah, dalam keseharian kita sering ketemu dengan pengemis. Kita lihat ini orang profesional atau memang membutuhkan atau apa ini gitu. Kadang-kadang berpikir begitu gitu. Bagaimana caranya atau tergerak hati untuk memberi ya beri saja gitu. Begitu saja simpelnya atau bagaimana Pak Seto? Kadang-kadang kita mendua gitu berpikirnya mungkin karena kita nggak bisa melihat orang-orang yang marginal gitu ya. Terus kita mencoba memilah ini orang pantas diberikan atau tidak gitu. Kalau dianggap tidak pantas artinya ini profesional, kita memberi percuma gitu. Nah, bagaimana kita bermain kalau orang Ignatian bilang discernment baik buruknya gitu ya, melihat seseorang. Mungkin pas itu punya pandangan hal tersebut untuk kita. Bagaimana? Gitu. Kalau kelamaan mikir malah nggak ngapa-ngapain tapi nanti ya. Iya, Tapi begini, simpel aja ya. kalau kita harus memilih atau mempertimbangkan siapa yang harus kita tolong, Bapak Ibu nggak akan ketemu patokan. Tapi percayalah, Tuhan memberikan kepada kita kebijaksanaan. Saya tahu siapa yang harus saya bantu. Dari mana saya tahu? Bapak Ibu, biarpun rumah Bapak Ibu dijual, deposito diambil semua, perhiasan dijual semua, lalu duitnya dibagi-bagi kepada semua pengemis yang ada di Jakarta. Apakah kemudian mereka akan berhenti mengemis? Enggak juga. Kecuali tukeran, Bapak pengemis, silahkan tempati rumah saya dan gantian saya yang mengemis gitu jadinya. Mau dia lepas dari kemiskinan beneran. Tapi kemudian begini, kebijaksanaan itu yang diperlukan. Dan kemudian begini, enggak selalu kita ngomongnya pengemis ya. Enggak selalu ngomong pengemis. Tapi kemudian kita bisa jadi punya perhatian kepada kelompok-kelompok tertentu. Saya nggak punya banyak pengalaman, tapi begini, kalau di lingkungan tempat saya tinggal ini, saya kenal kok, saya tahu kok siapa yang perlu ditolong. Jadi kalau mereka ditolong, bukan soal mengharap terima kasih, enggak, mereka memang benar-benar kok. Saya tahu mereka benar-benar, kalau nggak dibantu, nih, repot kok. Nah, pemahaman relasi, pemahaman perkenalan, ini akan menolong kita, sudah pasti. Kemudian saya pernah juga ketemu dengan orang yang mengatakan, nggak usah banyak mikir, kalau bicara tentang pengemis, perhatiin aja, kalau udah nenek-nenek usia lanjut, mau itu jelas orang yang perlu dibantu. Mau dia diperalat, mau enggak, kalau kita mikir yang begitu terus, malah nggak buat apa-apa. Itu patokan yang sering nggak? Ya sebenarnya kita sudah sering dengar kalau yang seperti itu kan. Kalau yang sudah nenek-nenek ya, udahlah, nggak usah mikir lagi. Tapi yang menjadi penting sekali lagi,
buat saya orang-orang yang memang saya tahu. Kalau saya tahu nggak akan saya dibohongi. Tapi gini juga, risikonya orang melakukan yang baik itu ya dibohongi. Tapi kalau nggak mau dibohongi, nggak usah ngapa-ngapain, nggak ada risikonya. Iya, salah. Saya berulang kali tertawa tapi ingat dengan yang cerita yang disampaikan oleh Bapak Uskup Timika almarhum Monsinyur John Sackler. Dia di keuskupan, tinggal di keuskupan. Orang datang minta uang, dikasih 50.000. Bapak Uskup keluar, ternyata orang itu datang naik taksi. Nanti di level tertentu saya hanya tahu membantu. Kalau kamu menyalahgunakannya dan seterusnya, malah menjatuhkan saya dan seterusnya, urusanmu bukan dengan aku, urusanmu dengan Tuhan. Bisa begitu juga. Tapi sekarang begini, siapa yang harus dibantu? Bisa jadi nomor satu, Bapak Ibu punya program. Ada nih, saya mau membantu yang ini, yang ini, yang ini. Milih sendiri, pikirkan sendiri. Tapi bisa terjadi yang kedua, Tuhan mengantar orang kepada Bapak Ibu dan orang itu yang dikirim Tuhan untuk ditolong. Ini yang lebih sulit. Tetapi percayalah, kalau kita punya relasi ini dengan Tuhan, Bapak Ibu akan tahu orang itu datang karena disuruh Tuhan atau bukan. Jadi dua hal, saya bisa jadi punya program, yang kedua Tuhan bisa jadi nyuruh orang, mengutus orang. Yang berikutnya juga belajar, saya belajar ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita saya, tapi ternyata yang dibantu itu bukan hanya soal makanan, bukan hanya sekolah. Bapak Ibu, ada kebutuhan lain untuk orang-orang sekarang kan. Tuhan Yesus belum pernah ngomongin rekreasi sekalipun loh ya. Tuhan Yesus nggak pernah ngomongin rekreasi. Tapi Bapak Ibu kebayang nggak ada anak-anak yang nggak pernah rekreasi? Nggak pernah rekreasi, benar-benar nggak pernah rekreasi. Itu rekreasi itu kan nanti kelas 6 kalau perpisahan dengan di sekolah, itu aja orang tuanya kerepotan nyari duit untuk perpisahan. Itu juga bisa dikerjakan. Beberapa kali saya lakukan yang seperti itu. Apa naik angkot ke Ragunan, rame, makan di sana, seru. Tapi itu kita ketemu yang lain lagi yang bahkan dulu juga saya nggak terpikir, tapi kemudian ketika itu dikerjakan, iya, rekreasi sekarang itu bukan kemewahan, tapi juga merupakan kebutuhan. Ya, begitu Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian partisipasinya. Malam hari ini kita terbuka untuk ini ya, dalam berpuasa ini kita melakukan pertobatan sekaligus di akhir ini kita bagaimana aksi yang harus kita lakukan ya di luar diri kita, berpuasa untuk ke dalam dan keluar ini jadinya. Baik Bapak Ibu, ada catatan sedikit di chat bahwa mohon partisipasi untuk donasi ya. Jadi untuk KPKS ini Bapak Ibu silakan menyisihkan sedikit untuk donasi kepada KPKS Hieronymus ini untuk keperluan peralatan Zoom dan pengajaran. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk topik-topik nanti minggu depan kita akan infokan lebih lanjut.
Baik, Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Roy. Baik, terima kasih Pak Sunarto, terima kasih Pak Seto. Baik teman-teman semua, mari kita tutup pertemuan ini, kita satukan hati kita dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kembali malam ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih bahwa lewat pertemuan ini Pak Seto kembali memberikan pencerahan bagi kami, terutama untuk memaknai, memahami berpuasa Bapak sebagai tanda pertobatan, sekaligus bisa menjadi berkat bagi sesama Bapak, agar Paskah tidak hanya menjadi peristiwa yang berulang biasa saja, tapi sungguh-sungguh meresap dalam hati kami, membawa perubahan dalam diri kami, terutama bagi sesama. Maka kami mohon Bapak berkati Pak Seto dan kami semua. Semoga setiap pertemuan memberi makna iman yang kuat, yang baik bagi kami, sehingga kami mampu mewujudkannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu dalam perjalanan kami dalam kehidupan ini. Dan semua rasa syukur dan permohonan ini selalu kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berpuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih Pak Seto, terima kasih Pak Narto. Baik, Seto, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Saya pamit ya. Banyak semuanya. Pak Seto, Pak Narto, Bu Jo. Terima kasih semua. Malam, Bu. Thank you. Thank you so Sampai dengan much. masa depan. How are you doing, Thank you, Valena-san? Sir. You're going I'm doing doing okay? okay. Yeah, that's Okay, great. thank you. Yeah. Terima kasih Pak Nato. saya tutup ya. Good night. Good night. Okay, Thank good you. night all. Bye. Bye. Thank See you all. Ibu